Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, Alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Nah, kita lanjutkan tentang teknik integral, yaitu kalau sebelumnya sudah sampai integral parsial, nah yang sekarang ini berkaitan dengan trigonometri. Jadi integral trigonometri. Oke. Ya, jadi kita masuk materi kali ini tentang integral trigonometri. Sebelumnya, yang namanya trigonometri berarti kita berhubungan dengan sin, cos, tan. Dan kebalikan dari sin yaitu kosekan, kebalikan dari cos berarti sekan. Berat, terus satu lagi kebalikan dari tan yaitu kotangan. Nah, apa saja? Tapi ini eh, trigonometrinya lanjut ya. Ada hubungan sama pangkat, lebih ke arah pangkat ya. Nah, kita perhatikan di sini mengingatkan tentang identitas trigonometri, yaitu apa saja? Sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan satu. Ingat ya, ininya harus sama. Nanti kalau di sininya huruf A, misalnya di sini A ya, berarti sini juga A. Nanti kalau di sininya 3x, maka di sini juga sin kuadrat 3x ditambah cos kuadrat 3x sama dengan satu. Dan ini nantinya akan ada hubungannya dengan, kalau kita mencari cos kuadrat, berarti artinya apa? Satu min sin kuadrat ya. Nah, terus kalau sin kuadrat, ini kita pindah cos kuadratnya ke ruas kanan. Berarti satu dikurang cos kuadrat. Jadi dari rumus pertama ini nanti kita bisa pakai ini atau bisa kita pakai ini. Yang kedua, satu ditambah tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Nah ini kalau kita lihat, sebenarnya ini didapatin dari sini ya. Pembuktiannya ada di SMA mungkin. Tapi nanti kalau nanti kalian coba silakan. Ini artinya nanti dibagi cos kuadrat. Jadi ini sin dibagi cos, jadinya tan kuadrat. Ini cos dibagi cos, jadinya satu. Satu dibagi cos, jadinya sekan. Karena ini dibagi cos. Jadi kalau dibagi cos kuadrat, nanti hasilnya seperti ini. Jadi satu ditambah tan kuadrat sama dengan sekan kuadrat X. Yang ketiga, apa? Berarti di sini. Sama. Kalau di yang tadi kita bagi cos kuadrat, sekarang kita bagi dengan sin kuadrat. Kalau dibagi sin kuadrat, berarti sin kuadrat dibagi sin kuadrat nanti satu. Cos kuadrat dibagi sin kuadrat berarti kotangan kuadrat karena kebalikannya dari tan. Nah yang ini satu dibagi sin yaitu kosekan. Oke. Terus yang keempat mengingatkan tentang sudut rangkap. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Yang kelima cos 2x. Nah cos 2x ini sebenarnya ada tiga rumus ya. Ini rumus yang pertama satu min 2. Jadi ada kalau cos 2x sama dengan satu min 2 sin kuadrat X. Nah, rumus yang kedua ini, cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min satu. Nah, rumus yang ketiga, 2X sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat. Nah, nanti di sininya itu tidak harus X saja ya. Di sininya tidak harus X saja. Kata kuncinya ada kalau kita mau nyari misalnya di sini cos 2X ya. Maka di sininya kita bagi 2. Kalau di sini 2X berarti bagi 2 jadi sin kuadrat X. Tapi kalau di sini misalkan 2X ini juga jadi dibagi 2 hasilnya X. Ini juga dibagi 2 jadinya X. Tapi nanti kalau dia berbeda dengan seperti ini misalnya. Saya punya cos 6A.
Kira-kira hasilnya apa? Cos 6A sama dengan rumus ini yang pertama jadinya apa? 1 min 2 sin kuadrat 3A. Ya, betul. 1 min 2 sin kuadrat 3A. Begitu juga yang kedua, cos 6A sama dengan 2 2 cos kuadrat 3A min 1. 3A min 1 ya. Oke, karena di sini 6A, di sini harus dibagi 2, jadi 3A. Nah, berikutnya untuk cos 6A yang ini, maka cos kuadrat Cos kuadrat 3A dikurang 3A sin dikurang kuadrat 3A. sin kuadrat 3A. Ya, sip. Betul. Jadi di sini dikatakan 6A kita bagi 2, ini 3A, ini 3A juga. Seperti itu. Oke. Nah, yang nomor 6 sama 7 ini sebenarnya asal muasalnya dari nomor 5. Asal muasalnya. Kok bisa, Pak? Nah, caranya gini. Kita ambil yang bagian nomor 1 dulu ya. Ini nomor 1. Yang di nomor 1 kan di situ ditulis cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nanti kalau ada sin kuadrat aja, kita buat supaya nanti tidak dalam bentuk kuadrat. Karena dalam integral tuh kuadrat tidak ada. Jadi bagaimana caranya sin kuadrat aja? Oh, berarti nanti bagian yang cos 2x saya tukar posisinya sama sini. Jadi maksudnya min 2 sin kuadrat x-nya saya pindahin ke sini jadi plus 2 sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos 2x-nya juga saya pindah ke sini. 1 min cos 2x. Berarti sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x dibagi 2. Nah, jadilah seperti ini. Gitu. Jadilah seperti ini. Nah, ini juga berlaku sama. Berlaku sama. Maksudnya gimana? Ini kan asal muasalnya dari sudut rangkap. Jadi ketika di sininya diminta 2x, maka nanti atau di sininya x ya, x ya. X. Supaya jadi ini jadi gimana? Kita kalikan dengan 2. Kita kalikan dengan 2. Ketika nanti yang diminta sin kuadrat, misalnya sin kuadrat 4x, maka di sininya sudutnya berubah menjadi 1 dikurang cos. Ini 4x-nya kita kalikan dengan 2. Jadinya apa? 8x. 8x dibagi 2. Nah, gini ya. Jadi jangan semata-mata adanya x saja. Padahal nanti bisa jadi kuadratnya, di sini sudutnya bukan hanya x. Bisa 3x, bisa 5x min 1, bisa 1 dikurang 7x, dan sebagainya. Yang penting konteksnya adalah bagaimana caranya dari sini ke sini. Jadi kalau mau dibikin dalam bentuk secara umum lah ya, sin kuadrat kotak gitu ya. Itu bisa dibilang 1 dikurang cos 2 kali kotak ya, dibagi 2. Seperti ini. Nah, hal yang sama untuk nomor 7. Dapat dari rumus ini. Dari rumusnya mana? Yang kedua. Yang keduanya apa? Yang keduanya ini kita lihat di sini. Cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Nah, bagaimana caranya supaya dia menjadi ini pindah ke sini? Ya. Oh, berarti min satunya saya pindah ke sini. Jadi 1 ditambah cos 2x. Intinya, gimana caranya dapetin cos kuadratnya? Sama dengan 2 cos kuadrat. Supaya dapetin cos kuadratnya, 2-nya kita pindah ke ruas kiri ya. Jadi dibagi kan. 1 ditambah cos 2x dibagi 2. Sama dengan cos kuadrat x. Nah, jadilah ini. Cuma bedanya cos kuadratnya ditaruh di kiri. 1 ditambah cos 2x-nya dibagi 2 itu di kanan. Dengan cara yang sama, ketika nanti ada cos kuadrat misalnya 5x. Kita tulis ya. Cos kuadrat 5x.
Nah, kira-kira akan menjadi apa? Sama dengan yang ini. 1 1 tambah cos tambah cos 10x ya per 2 2. kali 5x jadi 10x dibagi 2. Jadi dengan kata lain nanti kalau kita gunakan simbol kotak gitu ya. Cos kuadrat sama dengan 1 dikurang cos 2 kali kotak dibagi 2. Oke. Ini anggap aja rumus baru dari asal yang ini gitu ya. Kalau sin itu min, ingat aja sin min. Kan dekat-dekatan tuh. In min, min, sin gitu ya. Tapi kalau cos, cos plus ya. Kayak grup band, cos plus. Ingatnya gitu. Jadi yang membedakan hanya plus sama min. Oke? Nah, kalau udah inget ini, kita coba untuk bagian integral trigonometrinya. Ya, silakan di SS dulu. Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, nanti dibagi beberapa jenis integralnya. Untuk yang pertama, integral jenis 1. Integral trigonometri jenis 1. Di mana integral trigonometri jenis 1 itu sifatnya dia hanya ada integral sin pangkat sesuatu, pangkat n lah kita sebutnya, dan integral cos pangkat sesuatu. Jadi sendiri ya, sinnya sendiri, cosnya sendiri. Dengan n anggota n besar. N besar di sini natural number, alias apa? Bilangan asli. Dan asli itu mulai dari 1. Berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berhubung kalau 1 itu kita sudah tahu bisa langsung gitu ya. Nah, ini mungkin lebih tepatnya ganjilnya yang mulai dari 3 ya. Misalnya, kalau dia ganjil, tapi kalau dia genap berarti mulai dari 2. Oke, kita lihat ketentuan yang pertama. Jika n adalah bilangan asli ganjil, maka munculkan faktor sin x atau cos x. Maksudnya bagaimana munculkan faktor sin x atau cos x? Nah, nanti maksudnya seperti ini ya. Ini kan misalnya sin pangkat nx. Kita munculin sin pangkat 1, maksudnya seperti itu. Kalau di sini pangkat 1, berarti di sini otomatis supaya jadi n min 1 dikurang ini. Untuk yang kedua, begitu juga untuk integral cos pangkat n. Kita munculin ini, cos x di sini. Berarti cos x dikali cos pangkat n min 1x. Nah, lalu gunakan identitasnya. Identitas yang tadi sudah kita di awal. Berarti kalau ini berhubungan sama ini, berarti kalau ini tadi ganjil, ini pangkat 1, logikanya ini pasti ganjil apa genap? Kira-kira. Kenapa? Kenapa? Genap ya. Misalnya di sini 3, berarti ini 1. Berarti 3 kurang 1, 2 ya. Nah, ini genap. Nah, genap ini sin kuadrat. Nanti kita dapetin rumus dari sini. Yang identitas trigonometri. Begitupun yang ini. Cos pangkat nx sama dengan cos x dikali cos pangkat n min x, n min 1. Kalau cos kuadrat berarti diubah menjadi 1 min sin kuadrat. Oke, sip. Nah, kita lihat untuk yang ketentuan berikutnya. Bagaimana kalau dia bilangan genap? Kalau bilangan genap, berarti munculinnya bukan sin pangkat 1, tapi sin pangkat 2. Kalau di sininya genap. Begitupun ini. Kalau cos pangkat genap, berarti ini juga dimunculin cosnya pangkat 2. Maka nanti bisa kita tuliskan seperti ini. Kita munculin sin kuadratnya. Berarti kalau dia sini awalnya genap, kuadrat, pasti di sini juga genap. Misalnya di sini 6. Berarti n-nya 6. Di sini kan berarti 6 kurang 2, 4 gitu ya. Oh, berarti nanti jadi sin pangkat 4. Terus kalau sin pangkat 4 bagaimana, Pak? Oke. Sin pangkat 4 berarti dengan demikian sebenarnya gini, nanti dibikin juga dikurangi lagi sin pangkat 2. Atau bisa juga nanti dibikin sin pangkat 2x terus dipangkatin 3. Seperti ini. Dengan kata lain sin kuadrat x-nya nanti kita ubah dengan ini.
1 min cos 2x per 2. Yang tadi identitas trigonometri tapi yang sudah terangkap ya. Yang saya bilang rumusnya sin min. Nah, kalau cos, berarti dia dimunculin cos kuadrat dikali cos pangkat n min 2. Begitupun ini ya, kalau dia pangkatnya 6, berarti sini 2, sini 4 berarti. 4 berarti nanti dibikin 2 lagi. Berarti cos kuadrat kali cos kuadrat kali cos kuadrat. Nanti cos kuadratnya masing-masing di sini. Nah, ketika sudah dibuat seperti itu, nanti muncul kuadrat lagi ya. Muncul kuadrat lagi sehingga nanti yang bagian kuadrat kita buat lagi. Kita ubah sini lagi. Gitu. Artinya sebenarnya nanti ya, ini saya kasih tahu untuk yang A sama B, kalau ada soal itu lebih baik yang A dibanding yang B. Kenapa? Karena yang A itu lebih enak, lebih mudah biasanya kalau yang ganjil. Kalau yang B, yang genap ini ya agak lumayan rumit lah. Maksudnya agak lebih panjang biasanya seperti itu. Karena nanti yang pasti kalau jadi kuadrat lagi harus diubah lagi. Terus sampai tidak jadi kuadrat. Nah, itu konsepnya. Pokoknya kita harus buat dalam bentuk dia tidak kuadrat. Kenapa? Karena tidak ada integral dasar yang isinya sin kuadrat. Adanya apa? Integral sin kan? Coba saya tes. Ingat nggak? Integral sin X sama dengan min cos ya. Kalau integral cos, Sin Pak, sin. ya oke, sin X. Nah, adanya ini. Kalau yang kuadrat nanti harus kita ubah dulu. Oke, ya. Kita coba untuk kerjakan soalnya. Silakan di SS terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, saya hapus. Oke, contoh kita lihat di sini. Sin pangkat 3X. Pertanyaan saya, N-nya atau pangkatnya itu ganjil atau genap? Ganjil ya? Ya, kalau ada yang lupa bilang ganjil sama genap ya saya ingetin gitu ya. Bilangan ganjil berarti bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2. Nah, untuk yang ini kita lihat pangkat 3. Berarti kita munculin sin pangkat satunya berarti ya. Berarti ini akan menjadi integral sin X dikali sin kuadrat X dx. Oke, sudah? Nah, kalau sudah tadi langkah berikutnya bagaimana? Ingat nggak? Yang bagian kuadrat, sin kuadratnya, kita ubah dengan rumus. Masih ingat ini? Yang tadi sin kuadrat sama dengan 1 min cos kuadrat ya. Ya, jangan lupa ketentuannya tadi. Ya. Berarti nanti kita ubah menjadi ini. Sama dengan integral sin X dikali sin pangkat 2. Sin pangkat 2 adalah ini. 1 min cos kuadrat dx. Oke. Karena sudah kita dapatkan. Terus bagaimana kelanjutannya? Kira-kira ada ide nggak untuk ini? Kita gunakan namanya ini. Masih ingat ini? Integral substitusi, metode substitusi. Apa yang kita substitusikan? Biasanya kalau substitusi pilih U yang rumit ya. Yang rumit itu yang mana kira-kira? Cosnya, Pak. Cos X ya. Iya, Berarti Pak. kita misalkan U sama dengan cos X. Sehingga turunannya adalah du per dx sama dengan Min sin. min sin X. Nah, ini kita tukar posisinya. Menjadi du per min sin X sama dengan dx.
Artinya dx-nya kita ganti dengan du per min sin x. Sehingga nanti yang ini akan menjadi integral sin x dikali 1 min cos kuadrat, berarti artinya u kuadrat di sini. Dx. Dx-nya kita ganti dengan ini. Du per min sin x. Kita coret sin x-nya ya. Coret, coret. Hasilnya berarti bagaimana? Min? Min 1 dikurang U kuadrat. Oke. Min dalam kurung atau integral 1 min U kuadrat du. Nah, ternyata kita berhasil untuk integral substitusinya. Tinggal kita integralkan. Integralnya apa hasilnya? Kira-kira? Enggak kok. Takutnya kan lebih banyak lagi dari ini. Enggak. Kalau rutinnya lambat. Oke, sekarang kita integralkan. Maka integral dari 1 yaitu U, karena terhadap U ya. Min, dalam kurung, 1/3 U pangkat 3. Plus C ya. Ini kita kalikan jadi min U plus 1/3 U pangkat 3. Plus C. Nah, kita masukkan U-nya. Jadi U-nya tadi apa? U-nya adalah cos X. Berarti min cos X ditambah 1/3 cos pangkat 3X tambah C. Nah, seperti ini. Oke. Kira-kira nomor 1 ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ke yang berikutnya. Silakan di SS dulu. Oke, sudah. Kita hapus ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ya, mungkin kita sebelumnya lihat dulu hasil yang tadi. Nah, hasilnya ini. Min cos X ditambah 1/3 cos pangkat X. Cos pangkat 3X plus C. Ini secara umum ya, secara langsung lebih tepatnya seperti itu. Jadi nanti bisa juga dengan cara ini. Integral substitusi, bagian ini kan biasanya diganti dengan U ya. Nah, ini langsung diganti dengan ini, cos X. Dengan catatan ini kalau kalian sudah terbiasa ya. Boleh. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nomor berikutnya. Yang nomor 2. Sin pangkat 4. Sekarang pangkatnya genap atau ganjil? Genap. Ya, kalau genap, maka apa yang harus kita lakukan tadi? Kita harus ubah menjadi pangkat 2 ya. Berarti integral sin pangkat 2 X dikali sin pangkat 2 X dx. Masih ingat rumus yang tadi sin kuadrat? Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat 1 min X. cos Kuadrat cos X. bukan kuadrat. 1 min cos 2X per 2. 2X ya, sip. Betul. Jadi tujuannya adalah mengubah yang tadinya tidak kuadrat, yang tadinya kuadrat menjadi tidak kuadrat. Nah, kita masukkan ke sini sehingga menjadi apa nih? Integral. Ini kita pakai kurung ya. 1 min cos 2X bagi 2 dikali ini juga sama 1 min cos 2X dibagi 2 dx. Apakah bisa langsung diintegralkan seperti ini? Tidak Enggak, bisa. Pak. Tidak ya. Nah, oleh karena itu ini harus kita kalikan terlebih dahulu. Nah, ini caranya berarti yang atas 1 min cos 2X dikali 1 min cos 2X, yang bawah 2 kali 2. Ya, yang bawah kan 2 kali 2, 4 ya. Karena 4 di bawah posisinya, jadi 1/4 ya. Jadi, ya udah kalau nggak saya tuliskan gini dulu. Ini 4.
Ini jangan lupa kita kali pelangi. 1 kali 1 jadi 1. 1 kali min cos 2x jadi min cos 2x. Cos 2x, min cos 2x dikali 1 jadi min cos 2x. Min cos 2x dikali min cos 2x jadinya plus cos kuadrat 2x. Dibagi 4. Dx. Kita sederhanakan dulu. Yang ini kebetulan min cos 2x jadinya ada. Jadi yang hasilnya 1 min 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x dibagi 4. Nah, 4-nya saya pindah ke sini ya. Supaya nanti mungkin lebih enak dilihat ya. Seperti ini dx. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah bisa langsung integralkan? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena di sini ada masih pangkat 2 cos kuadrat. Nah, ini yang saya bilang. Harus benar-benar nanti tidak menjadi pangkat 2. Sementara di sini masih pangkat 2. Sedangkan cos kuadrat 2x, masih ingat nggak tadi rumus cos kuadrat? Ya, saya anggap cos kuadrat kotak ya. Hasilnya apa? 1. Plus cos X per 2. Oke. Plus Kalau di sini cos 2X. kotak berarti cos 2 kali 2 kali kotak kotak. ya, dibagi 2. Nah, karena di sini cos kuadrat 2x, maka kita ubah menjadi 1 ditambah cos, ini kita kali 2 ya, menjadi 4x bagi 2. Nah, ini kita ganti. Jadi hasilnya apa? 1/4 integral 1 min 2 cos 2x ditambah ini. 1 ditambah cos 4x dibagi 2 dx. Ini lebih baik disederhanakan terlebih dahulu. Artinya 1 ditambah cos 4x itu kan sama aja dengan seperti ini ya. 1/4 integral, ini saya pindahin dulu. 1 min 2 cos 2x, kita tulis seperti itu, ditambah ini 1 dibagi 2, jadi kita pisah seperti ini maksudnya. Ditambah, ini juga sama, 1 dibagi 2. Ini kan depannya sebenarnya ada satunya. Sama aja 1/2 cos 4x. dx. Oke. Nah, ini kita lihat ada 1, ini ada setengah. Jadi 1 ditambah setengah berapa? 3/2. 3/2, oke. 3/2 dikurang ini 2 cos 2x ditambah setengah cos 24x. Nah, seperti ini. Apakah sudah bisa langsung diintegralkan? Sekarang sudah, karena tidak ada berpangkat-pangkat lagi gitu ya. Nah, masih ingat tidak integral cos AX dx? Hasilnya apa kira-kira? Seper A sin AX ya, plus C. Nah, kita pakai ini. Berarti sama dengan 1/4. Ini 3/2-nya kita kalikan. Artinya kita integralkan. Jadi 3/2 X ya. Dikurang. Nah, 2 nih. Integral cos 2X. 2 cos 2X. Ada 2-nya berarti 2. Terus dikali ini. Jangan lupa. Seper. A-nya ini adalah 2 ya. Seper 2 sin 2X ditambah setengah cos 4X. Berarti jadinya apa? Seper A-nya 4 sin 4X. Tutup plus C. Ya pokoknya ini jangan lupa ya. Bagian perangkat-perangkat yang harus diingat ya. Nah ini kita kalikan. Misalnya ini 2 dikali setengah. Coret. Ini setengah dikali 1/4. Berarti 1/8 ya. Oke. Berarti ini hasil akhirnya bisa dibilang 1/4. Sekalian kita kalikan ya dengan 1/4-nya. 1/4 dikali 3/2 X adalah
3/8. 3/8, oke. 3/8x dikurang 1/4 dikali sin 2x. Berarti 1/4 sin 2x ditambah setengah dikali 1/4 dikali 1/4. Berapa? 1/32 ya. 1/32. 8 kali 4 ya, 32. Sin 4x ditambah C. Nah, seperti itu ya hasil akhirnya. Bagaimana untuk soal nomor 2? Ada pertanyaan? Apa izin bertanya? Ya, silakan. Maaf tadi yang dari yang perbedaan nomor 1 sama nomor 2, saya tadi agak telat yang nomor 1, Pak. Itu kalau pangkatnya ganjil itu gimana? Kan tadi kalau pangkatnya genap dijadiin ini kan kuadrat dua-duanya. Kalau pangkatnya ganjil tadi ngeblank dikit, Pak. Oke, ya Makasih Bapak. mungkin karena Tapi saya cuma lupa definisinya aja gitu. ya, mungkin tadi karena telat jadinya lupa, belum tahu ya. Nanti kalau ini tinggal dilihat nanti recordnya. Nah, jadi di sini kalau dia pangkatnya ganjil, dibikinnya pangkat 1. Misal ini pangkat 3 ya. Jadi misalnya gini, sin pangkat 3. Jadi sin x dikali sin kuadrat x. Nah, nanti munculin ini. Nanti sin kuadratnya diubah, tapi rumusnya bukan ini. Pakai identitas trigonometri yang lain. Pakai apa? 1 dikurang cos kuadrat. Jadi beda. Oh iya. Udah Pak, paham Pak, langsung. Iya, Oke, sip. langsung paham. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman kalian. Pak, izin tanya, kapan kita harus pakai yang cos 2x dan kapan yang cos kuadrat? Ya, Pak. Di sini harus pakai yang cos 2x. Saya katakan bahwa yang digunakan hanya rumus kuadrat. Jadi tidak ada yang cos 2x. Kalau cos di sini konteksnya berarti cos kuadrat. Ya karena di sini berhubungan dengan kuadrat, cos kuadrat di sini. Ini cos kuadrat. Pokoknya yang ada kuadratnya itu yang harus dimusnahkan. Ingat aja gitu. Nah, cara memusnahkannya salah satunya menggunakan rumus ini. Atau nanti kalau dia ganjil, gunakan rumus yang identitas trigonometri 1 min sin kuadrat. Jadi tergantung pangkatnya. Intinya seperti itu ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Silakan di SS dulu. Ya, kita lanjutkan. Tapi sebelumnya di sini ada keterangan ya di PPT-nya. Kita lihat hasil akhirnya. Ini ya, 3/8x dikurang 1/4 sin 2x ditambah 1/32 sin 4x plus c. Oke, jelas ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kira-kira ada perbedaan nggak dengan diajarkan secara langsung atau kalian baca sendiri dari PPT-nya? Tidak ada perbedaan? Berarti Lebih enak langsung, Pak. oke. Siap. Oke, sip. Kita lanjutkan ya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya, nomor 3. Oke, jadi nomor 3, integral cos pangkat 4x ini hanya ada perbedaan dengan yang tadi sin. Kalau yang tadi sin, sekarang cos pangkat 4. Konsepnya tetap sama, nanti dicoba sendiri ya. Silakan
dikerjakan. Nanti ditulis di kolom komentarnya. Oke, mudah-mudahan sih bisa dipelajari. Oke, jadi yang jenis 1, ini ada latihan soalnya. Nanti silakan ditambahkan, dikerjakan juga ya. Yang penting konsepnya tadi, ada A, yang pangkat ganjil dan pangkat genap. Kita lanjutkan. Integral trigonometri jenis 2. Jenis 2 di sini, sin, kalau tadi jenis 1, sinnya pisah sama cos. Ya, kalau sekarang bergabung. Ya, sin sama cos bergabung. Joinan. Nah, bergabungnya di sini memiliki pangkat masing-masing. Ini pangkat M, ini pangkat N. Kita bedakan antara yang M ini punya sin, yang N ini punya cos. Nah, bagaimana ketentuannya? Kita lihat di sini. Yang harus kalian lihat tipsnya adalah ini ya. Sudah saya tuliskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya M atau N, pokoknya salah satu, minimal salah satu. Pak, kalau dua-duanya gimana? Ya, nggak apa-apa. Artinya bisa dilihat dari yang ganjil. Pokoknya kalau ada yang ganjil tuh happy ya nanti ya. Daripada yang tadi kan, kalau genap sama dengan ini nanti, ganjil juga akan lebih enak dibanding nanti genap. Yang genap ya sudah pasti lebih panjang. Maka yang berpangkat ganjil munculkan faktor sin X atau cos X. Mirip seperti yang tadi. Berarti kalau dimunculkan, artinya kita munculin sin X ini. Dikali sin pangkat M-1X. Atau kalau cos yang bagian ganjil adalah yang sin, seperti ini. Berarti juga dibikin cos X dikali cos pangkat N-1X. Lalu gunakan identitas trigonometri. Nah, misalnya di sini pangkat 3 ya. Nah, ini kan berarti jadi sin 3 kurang 1, 2. Nah, sin kuadratnya diubah sini. Bagaimana Pak kalau di sini sin misalnya 5 ya. Terus di sini 5 kurang 1, 4. Ya, 4-nya nanti diubah juga jadi sin kuadrat dikali sin kuadrat. Nah, sin kuadratnya kalian ubah 1 min cos kuadrat. Pokoknya kalau nggak ada kuadrat, berarti kalian harus munculin kuadrat. Gitu ya. Nanti tinggal dibedakan aja. Mana pakai yang identitas yang ada satunya nih. 1 min cos kuadrat nih, kuadrat ya. Mana yang satu lagi, kalau dia genap. Konteksnya lihat di sini. Nah, kalau di sini harus dua-duanya genap. Kalau ada salah satu yang ganjil, misalnya satu ganjil, satu genap ya, ya tetap pakai konsep yang A nih. Tapi kalau dua-duanya genap, nggak ada yang ganjil aja pokoknya. Gitu ya. Nah, itu lumayan tuh, panjang gitu ya. Itu soal yang lumayan kalau genap ya. Maka munculkan faktor sin kuadrat sama cos kuadrat. Nah, tinggal tergantung kitanya mau pakai yang mana gitu ya. Misalkan di sininya pangkat 4, di sininya pangkat 2 ya. Nah, berarti sin pangkat 4-nya kita ubah menjadi sin kuadrat kali sin kuadrat. Yang ini cos kuadrat. Sehingga nanti kalau ada sin kuadrat sama cos kuadrat ini kita ubah menjadi ini. Pokoknya munculin sin kuadratnya. Kita tinggal dikali dengan yang sisanya. Nah, sisanya nanti diubah lagi. Begitu terus sampai pokoknya dia tinggal sin kuadrat aja. Begitupun ini, cos pangkat NX sama dengan cos kuadrat X dikali cos pangkat N min 2X. Nah, lalu gunakan sudut rangkap nih. Sin kuadrat. Jadi, mungkin tadi yang dimaksud seperti ini. Kapan hasil dari ini, saya sebutnya identitas trigonometri. Kalau ini saya sebutnya sudut rangkap. Kalau identitas, berarti yang tadinya kuadrat jadi kuadrat lagi. Kalau yang identitas, kalau yang sudut rangkap ini, berarti nanti jadinya yang tadinya kuadrat menjadi tidak kuadrat. Itu. Nah, jadi integral akan berbentuk dalam suku sinus. Karena di sininya ada sin kuadrat sama cos kuadrat. Oke. Itu ya, A sama B. Kita lanjutkan. Kita cek yang contoh yang nomor 1. Sin pangkat 3X dikali cos kuadrat X dx. Tadi yang tipe jenis 2 ada 2 kemungkinan. Kita lihatnya dari apa?
tadi bilang? Pangkat Ganjil genap ya. ganjil genap. Ya, oke. Tapi yang pertama kali ganjil gitu ya. Kalau tidak ada sama sekali yang ganjil, jadi ini tipsnya gitu ya. Lihat dulu dia ganjil atau enggak. Kalau dia tidak ada ganjil, berarti otomatis menggunakan genap. Maka kalau di sini ada ganjil nih pangkat 3. Jadi kalau pangkat 3 berarti kita ubah menjadi integral sin X dikali sin kuadrat X dikali cos kuadrat X dx. Oke. Nah, gimana tadi? Ingat nggak? Kalau yang ganjil harus kita ubah menjadi apa? 1 min cos kuadrat Satu X. min cos kuadrat. Oke. Siapa yang kita ubah? Yang sin Sin kuadrat. kuadrat Sin X-nya. kuadratnya. Nanti jangan bingung. Kalau cos kuadratnya diubah. Enggak. Justru ini tetap. Yang diubahnya ini ya. Nah, kita ubah jadi sin kuadrat sama dengan 1 min cos kuadrat. Oke. Kita masukkan sini. Jadinya apa? Integral sin X dikali 1 min cos kuadrat X dikali cos kuadrat X dx. Nah, selanjutnya bagaimana kalau yang ganjil? Sama kayak yang tipe jenis 1. Kalau ganjil, arahnya ke metode, apa tadi saya bilang? Substitusi. Substitusi. Oke. Nah, metode substitusi. Maka yang kita misalkan adalah yang rumit. Kira-kira apa yang kita misalkan di sini? Cos X. Cos X, betul. U-nya sama dengan cos X. Apa rumus dari turunan cos X? du per dx sama dengan Min sin. min sin X. Nah, kita kan ingin mengubah dx ya. Maka dx-nya akan berubah menjadi du per min sin X sama dengan dx. Maka dx-nya akan kita ganti dengan ini. Du per min sin X. Nanti sin X-nya tetap ya. Sama dengan integral sin X dikali 1 dikurang cos X-nya tadi kita ganti. U kuadrat. Dikali cos kuadrat berarti U kuadrat. Dx kita ganti dengan ini. Du per min sin X. Apakah metode substitusinya berhasil? Nah, berhasil. Nah, ini satisfying banget nih kalau berhasil. Enak, gampang ya. Nanti jangan sampai yang pangkat genap dibikin metode substitusi. Soalnya saya pernah ngelihat seperti itu. Mau bagaimanapun nggak bakalan dapet. Ya. Oke. Nah, kita langsung. Ini kan ada min. Ini minnya. Kita langsung masukin ke sini deh. Jadi hasilnya apa? U kuadrat. Karena min U kuadrat dikali min 1 jadi U kuadrat. Ini ada 1 kali min 1 jadi min 1. Terus dikali U kuadrat du. Sama dengan integral. Kita kalikan U kuadrat dikali U kuadrat. Jadinya U pangkat 4. U pangkat 4 dikurang U pangkat 2. Kita integralkan menjadi 1/5 U pangkat 5 min 1/3 U pangkat 3 plus C. Nah, jangan lupa U-nya kita ganti lagi menjadi 1/5 U. Tadi apa cos X ya? Pangkat 5. Jangan ditulis di belakang sini ya. Kalau kalian tulis di belakang harus menggunakan. Jadi kalau ditulis begini salah artinya. Harusnya ditulis gini. Nah, ini. Cos X dipangkatin 5. Dikurang apa? 1/3 cos pangkat 3 X plus C. Oke. Sampai sini. Selesai. Gimana untuk soal nomor 1? Kira-kira ada pertanyaan? Aman? Ya, kalau sudah, silakan di SS dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya.
Untuk yang berikutnya, kita perhatikan. Ini saya hapus dulu ya. Ya, sebelumnya kita lihat dulu hasilnya. Ya, benar ya. 1/5 cos pangkat 5x dikurang 1/3 cos pangkat 3x plus 3. Kita lanjutkan. Nomor 2. Integral sin pangkat 2x dikali cos kuadrat x dx. Nah, ini bagaimana soal nomor 2? Adakah pangkat ganjilnya? Tidak ada, ya kan? Nah, kalau tidak ada berarti siap-siap nih. Agak panjang dikit, ya kan? Jadi, sin kuadrat x dikali cos kuadrat x dx, kebetulan ini sudah pangkat 2 masing-masing ya. Jadi kita tidak perlu membuat menjadi diuraikan dulu. Ya udah, tinggal kita gunakan rumus, masih ingat tadi? Sin kuadrat kotak sama dengan 1 min cos 2 kotak dibagi 2 ya. Kalau cos kuadrat kotak nih 1 plus cos 2 kotak bagi 2. Nah, ini berarti kita bisa ubah. Sin kuadrat X-nya kita anggap aja kotaknya itu adalah X. Berarti integral 1 min cos 2X bagi 2 dikali. Yang ini sama, berarti 1 ditambah cos 2X bagi 2 dx. Berikutnya, ini belum bisa diintegralkan. Berarti dengan kata lain harus kita kalikan dulu. Ini 2 kali 2, jadinya adalah 4. Nah, ini kita kalikan. 1 kali 1, 1. 1 kali cos 2X jadi plus cos 2X. Cos 2X dikali min cos 2X kali 1 jadi min cos 2X. Nah, ini berarti min cos 2X dikali cos 2X jadi min cos kuadrat 2X dx. Nah, seperti ini. Ada yang bisa kita sederhanakan? Ada Pak dicoret. Cos Ada 2x ya. cos 2X-nya hilang. Ya, dicoret. Sehingga ini integral 1 dikurang cos kuadrat 2X. Nah, ini ada perempat ya. Perempatnya ceritanya udah saya pindahin ke sini. Jadi 1/4 sama aja. X. Nah, coba perhatikan deh. Apakah sudah bisa langsung diintegralkan? Belum. Masih Belum. ada kuadratnya ya Pak. Nah, Belum, ini Pak. berarti harus kita ubah. Berarti kalau cos kuadrat 2X jadinya apa? 1 plus cos 2x. Saya tulis 1 plus cos. 4. Ya, betul. 4X dibagi 2. Sama dengan 1/4 integral 1 dikurang 1 ditambah cos 4X dibagi 2. Pak. Pak. Nah. Pak, jangan. Nah, ini berarti jadi 1/4 terus integral. Ini kan 1. Ini jangan lupa ya, ada minusnya. Jadi kalau ada minusnya itu kita harus hati-hati. Berarti artinya asumsinya seperti ini nih ya. Minnya masuk ke dalam, ini berarti jadi 1/2 dipisahin. Terus ini min kaliin sama ini jadi min 1/2 cos 4X. Kita tutup gini dx. Nah, ini sama dengan 1/4 integral 1 kurang setengah berarti setengah dikurang setengah cos 4X.
dx. Nah, ini baru bisa kita integralkan. Apa integral dari ini? 1/4. Jangan lupa ya, kalau udah diintegralkan ini pakai kurung. Takutnya lupa. Setengah kalau diintegralkan menjadi setengah x ya. Dikurang setengah cos 4x menjadi setengah dikali 1/, masih ingat nggak integral cos 4x? Jadi 1/4 1/4 ya. cos 4x. Integral Min. integral cos ax jangan Oh lupa. iya, sin. Nah, 1/4 betul. sin. 1/a sin ax plus t. Nah, berarti ini 1/4 dikali sin 4x plus t. Oke. Nah, terus berikutnya kita kalikan. Jadi 1/4 dikali setengah x jadinya 1/8x. Dikurang 1/4 dikali setengah dikali 1/4. Jadi 1/8 kali 4, 32 ya. 32 sin 4x plus c. Oke. Sip. Seperti itu. Ya, jadi untuk soal nomor 2 hasilnya ini. Silakan di-assess terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Untuk ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Ya, ini hasil akhirnya ya. 1/8x dikurang 1/32 sin 4x mesti sama. Nah, untuk nomor 3. Integral sin pangkat 4x dikali cos pangkat 5x dx. Pertanyaan saya adalah, dia ganjil atau genap? Ganjil bangsa. Ya, meskipun ada yang genap, tapi yang cosnya ganjil. Maka pertanyaan saya, mana yang harus kita uraikan? Cos pangkat 5-nya, yang ganjil ya. Maka dia akan menghasilkan integral sin pangkat 4x dikali cos pangkat 5, kita ubah menjadi, ingat, kita munculkan cos x ya, cos pangkat 1. Cos x dikali cos pangkat 4. Gini ya, dx. Lalu kalau sudah, bagaimana selanjutnya? Nanti yang bagian cos pangkat 4-nya ini kita buat dalam bentuk pangkat 2. Jadi hasilnya bagaimana? Integral sin pangkat 4x dikali cos x dikali cos kuadrat x dikali cos kuadrat x. Nah, seperti ini. Dx. Kalau sudah, cos kuadratnya ingat, kita ubah menjadi apa? Yang ini? 1 min Identitas trigonometri. sin 2. 1 min sin kuadrat x. Ya, betul. Nanti ya, misalnya gini, ini kebetulan kan cos pangkat 5x. Bagaimana kalau cos pangkat 5 2x misalnya ya.
Berarti di sini jadi 2x, di sini juga cos pangkat 4 2x. Di sini jadi cos kuadrat 2x, ini cos 2x, cos 2x. Maka nanti jangan sampai lupa cos kuadrat 2x. Kalau dibikin 1 min sin kuadrat x salah. Jadi harusnya apa? 1 min sin kuadrat 2x. 2x. Ya, kalau di sini 2x, di sini juga 2x. Jadi mengikuti ya. Mengikuti. Oke. Nah, sekarang kita ganti yang bagian ini. Berarti integral sin pangkat 4x dikali cos x dikali cos kuadratnya adalah 1 min sin kuadrat x dikali 1 min sin kuadrat x dx. Nah, kalau sudah, masih ingat nggak tadi? Kalau ganjil, arahnya kemana? Gunakan Substitusi. ya metode substitusi. Artinya harus kita ganti yang mana nih? U-nya. Sinnya, Pak. Sin, betul. U sama dengan sin x. Turunannya adalah du per dx sama dengan Cos, Pak. cos x. Maka dx-nya adalah, ini kita balik, kita tukar, du per cos x. Nah, berbicara tentang turunan, jangan lupa ya. Misalnya gini, saya punya sin ax, turunannya apa kira-kira? Super A sin Ini X. turunan, Oh jangan iya, terbalik. Pokoknya tips lupa. dari saya kalau integral itu dibagi. Kalau super A berarti kan dibagi ya? A sin X. Nah, betul. Jadi, Sin turunan AX. A cos A. kalau nggak gini yang gampang, cos ax dulu misalnya. Nanti baru dikali turunannya dari ini. Kalau lupa ya misalnya kali ya. Atau nanti A dikali cos 2. A cos AX. Kalau di sini sin 3X misalnya. Berarti turunannya adalah 3 cos 3X. nah, betul, 3 cos 3X. Oke. Kita lanjutkan ke sini. Kita ganti. Maka akan menjadi integral U pangkat 4 dikali cos X. Cos X-nya adalah tetap sama cos X. 1 min sin kuadrat, berarti 1 dikurang U kuadrat ya. Dikali 1 min U kuadrat lagi. Dikali dx du per cos X. Nah, kita lihat cos X-nya di sini sama. Bisa kita coret. Habis ya. Berarti ini integral dari U pangkat 4. Kita kalikan dulu nih. Kali pelangi. Ya, seperti ini. 1 plus U. Min dulu kali. 1 dikali min U Oh iya. kuadrat. Min U kuadrat. Min U kuadrat ya. Plus U pangkat U pangkat 4. 4 du. Ini kita sederhanakan dulu. U pangkat 4. Jadi 1 min 2U kuadrat tambah U pangkat 4 du. Kita kalikan. Ini kita kalikan gini. Hasilnya apa? Integral U pangkat 4 min 2U 2U pangkat 6. tambah U pangkat 4 dikali U pangkat 8. U pangkat 8. Oke, du. Udah, tinggal kita integralin. Integralnya adalah 1/5 U pangkat 5 min 2/7 U pangkat 7 ditambah 1/9 ya. U pangkat 9. Ya, masih jangan lupa ya. Integral dari misalnya ada x pangkat n dx. Ini berarti 1/n tambah 1. Kita naikin dulu. Pangkatnya x pangkat n plus 1 lalu dikali 1/n plus 1. Mesti. Nah, tinggal kita ganti u-nya. U-nya apa tadi? Sin x ya. Jadi 1/5 sin pangkat 5x dikurang 2/7 sin pangkat 7x ditambah 1/9 sin pangkat 9x plus c.
Oke, seperti itu ya. Ya, bagaimana untuk soal nomor 3? Ada pertanyaan kira-kira? Tidak? Oke, mudah-mudahan nanti bisa kalian mengerti ya, kalian ulang lagi. Nanti kalau bisa. Sip, silakan di SS. Sudah? Ya, kita lanjutkan kembali. Saya hapus dulu. Kita lihat di sini. Hasilnya 1/5 sin pangkat 5x dikurang 2/7 sin pangkat 7x tambah 1/9 sin pangkat 9x ditambah C. Oke. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ini masih sama ya. Atau nanti kalian coba kerjakan ini misalnya. Integral sin pangkat, misalkan di sininya 4, 3x, terus cos pangkat 7 misalnya, 2x dx. Silakan, nanti kalian coba, terus kalian tulis di kolom komentar. Oke, kalau sudah, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Kalau sudah catat. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Kita lihat integral sin pangkat 4x dikali cos pangkat 4x dx. Ini adakah yang ganjil? Tidak ya, genap semua. Nah, kalau genap semua berarti bagaimana konsep awalnya? Kita harus ubah nanti sin pangkat 4-nya menjadi sin kuadrat x dikali sin kuadrat x dikali cos kuadrat x dikali cos kuadrat x dx. Nanti diubah masing-masing dengan menggunakan rumus yang tadi. Nanti dicoba juga ya. Sin kuadrat x ini akan menjadi 1 min cos 1 min cos 2x bagi 2. Kalau cos kuadrat x juga sama. Berarti diubah ke cos sudut rangkap. Cos 2x bagi 2. Oke. Seperti itu ya. Nanti dicoba juga. Silakan. Kurang lebih akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya nanti ya. Dalam bentuk seperti ini. Kalau sudah diubah. Kita lanjutkan kembali ya. Ya, ini yang integral trigonometri jenis 3. Jenis 3 berarti integral sin mx dikali cos nx dx. Sama integral sin mx dikali sin nx dx. Dan integral cos mx dikali cos nx dx. Dengan mn anggota z. Z ini bilangan bulat. Nah, berarti gunakan
rumus trigonometri perkalian. Sin mx dikali cos nx sama dengan setengah dikali sin dalam kurung m plus n dikali x ditambah sin m dikurang n kali x. Yang kedua, jadi sin. Kalau yang nomor 1 sin cos. Nomor 2 sin. Kalau sin cos, rumusnya sin plus sin. Yang pertama ditambah, ini sama ini tambah. Yang kedua dikurang, ini sama ini dikurang. Ini ada setengahnya ya. Nah kalau ada sin, berarti dua-duanya sin. Khusus yang ada sin duanya ini kita kasih min di depannya. Ingat cos min cos. Kalau sin berarti jadi cos min cos. Kalau yang ketiga, cos kali cos maksudnya. Nah, ini plus ya. Kalau ini kan min tadi. Ingat cos plus cos. Jadi saya ulangi untuk nomor 1. Sin cos jadinya sin plus sin. Sin jadinya min dalam kurung cos min cos. Ingatnya seperti itu ya. Terus cos jadinya cos plus cos. Di sini ada setengah. Setengah kan ada sama semua. Cara mengingatnya seperti itu. Kita coba contoh berikut. Silakan di SS dulu mungkin. Nomor 1, sin 2x cos 3x. Nah, ini kira-kira rumus yang mana yang kita pakai? Ini ingat sin kali cos. Sin kali cos ya. Dimana kalau sin kali cos tadi gimana? Rumusnya? Setengah dikali sin plus sin. Ya. Ini yang ditambah. Nah, ini yang dikurang. Berarti artinya ini akan menjadi integral setengah dalam kurung sin plus sin. Yang ini berarti 2x ditambah 3x maksudnya. Kita tulis sini 2x tambah 3x plus sin. Berarti ini min. 2x dikurang 3x. 2x dikurang 3x dx. Tutup. Jadinya apa? Setengah integral sin 5x. Jadi setengahnya saya keluarin. Sin 5x ditambah sin min x. Nah, jangan lupa kalau ada negatif gini. Masih ingat rumus sini? Sin min alpha. Nanti untuk sin khusus minnya dikebelakangin jadi min sin alpha. Nah, ini berarti minnya dikebelakangin ke sini. Jadinya setengah integral sin 5x dikurang sin x dx. Integral sin ax apa? Ingat? Seper A Seper A cos cos AX. ax. Ada yang kelupaan nggak kira-kira di sini? Min ya. Nah, min seper A. Karena turunan cos min sin. Oh, iya. Plus C. Berarti ini setengah dalam kurung. Jangan lupa ya dalam pakai kurung. Min 1/5 cos 5x. Min sin x. Integral sin x adalah min cos x ya. Ya berarti jadi plus ya. Plus C. Artinya berarti ini setengah dikali min 1/5 kita kalikan ke dalam menjadi min 1/10 cos 5x. Setengah dikali min jadi plus, berarti plus setengah cos x plus C. Oke. Seperti ini. Itu untuk nomor 1. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Ya, kalau tidak, kita lanjutkan kembali.
Oke, kita lanjutkan. Ini kita lihat yang ada di PPT-nya. Ini hasilnya ya. Min 1/10 cos 5x ditambah setengah cos x plus c. Kita lanjutkan lagi yang nomor 2. Integral cos 3s cos s ds. Ini berarti masih ingat cos kali cos ya? Cos dikali cos. Berarti nanti akan menjadi setengah cos ya. Ini. Oke. Ya, kita lanjutkan. Berarti di sini setengah integral cos plus. Saya langsung ini ya, 3s ditambah s berarti. Ini tambah ini. Jadinya 4s. Karena dia ditambah tadi ya. Cos. Nah, kita kurangin yang ini. 3s dikurang s. Berarti 2s. ds. Jadi setengah integral cos 4s. Jangan lupa integralnya. Ini kan terhadap s. Masih ingat rumus integral cos ax dx adalah seper a sin AX. sin ax plus c. Berarti yang ini kita langsung aja integralkan menjadi 1/4 sin 4s ditambah ini 2s berarti a-nya 2. 1/2 sin 2s plus c. Kita kalikan 1/8 dikali sin 4s ditambah setengah dikali setengah 1/4 sin 2s tambah c. Oke, sip. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan yang berikutnya. SS dulu. Nah, ini hasilnya. Sin 4s/8 sama aja 1/8 ya. Oh, ini tadi kita sudah kalikan dengan setengahnya. Sudah ya? Oke. Untuk nomor 3, ini mungkin untuk latihan. Sin 7x dikali cos 3x. Silakan ya, dikerjakan dengan rumus tadi. Berarti dengan demikian, untuk yang jenis ketiga, selesai sampai sini. Kita lanjut ke jenis keempat ya. Nah, ini. Integral trigonometri jenis 4 yaitu tan pangkat dan kotangen pangkat yang berhubungan dengan tangen dan kotangen. Jadi nanti bagaimana ketentuannya? Kita lihat di sini. Buat dalam bentuk tan pangkat 2x atau kotangen pangkat 2x. Kotangen kuadrat x maksudnya. Saya ulangi, kita ubah dalam bentuk tan kuadrat x dengan atau kotangen kuadrat x. Sehingga nanti tan pangkat nx-nya yang tadinya misalkan 6 gitu ya. Berarti tan kuadrat x dikali tan 6 kurang 2. Misalnya 4x. Atau kotangen kuadrat juga sama nih. Kotangen kuadrat x dikali kotangen n min 2x. Lalu gunakan identitas trigonometri. Yaitu apa? Jadi tan kuadratnya, ini intinya tan kuadratnya. Jadi kalau yang bentuk ini tan kuadrat, kenapa harus dibikin ini? Karena nanti tan kuadratnya harus diubah ke sini. Sekan kuadrat dikurang 1. Masih ingat nggak identitas trigonometri yang di awal tadi?
Saya tuliskan 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan apa? Secant kuadrat X ya. Nah, kalau kita mau cari tan kuadratnya, artinya satunya saya pindahkan ke ruas kanan. Secant kuadrat X min 1. Seperti ini. Oke. Nah, hal yang sama juga kalau ada kotangan pangkat. Jadi artinya bagaimana? Berarti ini kotangan kuadrat X ditambah 1 gitu ya. Itu sama dengan kosekan kuadrat X. CSC ini kosekan maksudnya. Satunya nanti kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X min 1. Nah, ngomong-ngomong kenapa harus diubah ke sekant kuadrat? Kalian masih ingat nggak identitas trigonometri yang ada hubungannya sama aturan dasar dari integral? Jadi yang seperti ini. Saya tuliskan. Integral sekant kuadrat hasilnya apa? Coba dicek lagi. Adalah tan. Jangan lupa ya. Nah, integral kosekan kuadrat. Kenapa harus diubah ke kosekan? Integral kosekan kuadrat adalah apa? Min kotangan. Nah, ini. Arahnya ke sini. Kalau tadi sin tidak ada yang berpangkat 2. Cos juga tidak ada yang berpangkat 2. Kalau ini yang berpangkat 2 ingat bukan tan. Tapi adalah sekant. Makanya bermula dari sini harus kita ubah ke sekant kuadrat. Ini idenya ya. Oke. Nah, kalau sudah tahu idenya, silakan dicatat dulu di SS. Kita lanjutkan yang berikutnya. Contoh. Tan pangkat 3X. Jadi bagaimana tadi? Harus kita ubah ke dalam bentuk tan pangkat 2. Berarti integral tan pangkat 2X dikali tan X dx. Lalu berikutnya yang harus kita ubah yang mana? Tan kuadrat X. Kita ubah jadi apa tadi? Tan kuadrat X-nya? Sekant kuadrat X min 1. Jangan lupa ini hubungannya. Nah, berarti kita tulis di sini. Integral sekant kuadrat X min 1 dikali tan X dx. Lalu setelah diubah kira-kira ada yang tahu nggak diapain lagi? Setelah diubah. Nah, kita kalikan. Kita kalikan dari sini ke sini, ini sama ini. Hasilnya apa berarti? Integral sekant kuadrat X dikali tan X. Terus dikurang integral tan X dx. Jadi ini nanti ada dx-nya juga ya. Terus kira-kira bagaimana lagi setelah ini? Setelah kita kalikan, apa langkah selanjutnya? Pertanyaan saya, ada nggak integral dasar yang isinya integral sekant kuadrat X dikali tan X dx? Tidak ada ya? Yang ada apa? Turunan dari
Ini bisa kita ubah ya ke dalam bentuk sin dan cos sebenarnya. Coba kita ubah dulu ke dalam bentuk sin dan cos. Masih ingat nggak hubungan sekan dengan tan? Maksudnya hubungan sekan yang seperti ini. Seper cos X ya. Kalau tan kita ubah jadi apa? Sin X per cos X. Nah, nanti kita ubahnya seperti ini. Berarti kalau sekan kuadrat sama aja dengan 1 per cos kuadrat X ya. Karena kebalikan dari sekan adalah cos. Kalau tan, sin X per cos X dx. Dikurang integral tan. Kita coba ubah. Sin X dibagi cos X dx. Sehingga ini bisa kita kalikan ya. Cos kuadrat X dikali cos X. Jadinya apa? Integral sin X. Karena 1 dikali sin X per cos kuadrat dikali cos X adalah cos pangkat 3 X dx. Min integral sin X dibagi cos X dx. Nah, sekarang kita coba fokus yang ini. Cari ini. Nah, kata kuncinya kita gunakan yang namanya metode substitusi. Kira-kira yang mana yang kita substitusikan? Yang rumit ya. Berarti misal U sama dengan cos X. Turunan cos X apa? Min sin X. Ya. Berarti nanti kalau dx-nya ini kita ubah menjadi dx sama dengan, ini ditukar posisinya ya, du per min sin X. Nah, kita ganti sama ini. Berarti ini menjadi integral sin X dibagi cos pangkat 3X. Cos pangkat 3 adalah tadi cos X-nya kita ganti dengan U. Berarti U pangkat 3. dx diganti ini. du per min sin X. Dengan kata lain, sin X-nya bisa kita coret. Nah, berarti ini artinya 1 ya. Min 1 per U pangkat 3. Dengan kata lain, bisa kita ubah menjadi U pangkat min 3. Ada minnya di sini kita taruh depan. du. Dinaikin pangkatnya, berarti min 3 tambah 1. Jadi min 2 ya. Berarti ada min 1 per min ini, min 2. Plus C. Artinya berarti bagian ini setengah U pangkat min 2. Berarti sama aja seper U kuadrat ya. Plus C. U-nya kita ganti menjadi apa? Tadi ini cos X. Berarti cos kuadrat X. Ini untuk yang bagian ini. Bagaimana untuk yang sebelah sini? Kita ubah menjadi sama. Kita misalkan U-nya adalah cos X. Berarti artinya bagaimana? Karena ini sudah kita tulis, berarti kita langsung aja. Dia akan menjadi integral. Substitusi indeksnya apa? Iya. Substitusi yang U-nya sebagai cos X. Sin X dibagi cos X-nya U. dx-nya adalah ini. du per min sin X. Sin X-nya bisa kita coret. Jadi seper U. Nah, masih ingat nggak integral seper U? Jadinya apa yo? Integral seper X dx. Ada yang ingat? Ada ingat nggak tuh guys? Ln mutlak X plus C. Jangan lupa. Ini kan sudah kita pelajari di integral yang berhubungan dengan fungsi transenden. Nah, jadi
Ini hasilnya adalah integral min 1 per U du. Berarti ln U plus C. Ada minnya di sini ya. Artinya berarti jadi min ln U-nya cos X plus C. Nah, jadinya seperti ini. Atau kalau mau dibalik lagi, kan cos kuadrat itu, cos X itu kan seperkos ya lebih tepatnya. Itu kebalikan dari sekan. Berarti kalau mau dikatasin jadi, kalau mau diubah ya, kalau nggak diubah juga boleh sebenarnya. 1/2 sekan kuadrat X. Nah, nanti hasil akhirnya, yang bagian ini, dengan demikian kita ganti dengan integral yang bagian ini ya, itu hasilnya ini, setengah, saya tulis langsung aja setengah, sekan kuadrat X. Terus yang bagian ini, hasilnya ini ada min. Min kali min, jadi plus. Plus ln mutlak cos X plus C. Nah, seperti itu. Bagaimana? Untuk soal nomor 1 ada pertanyaan kira-kira? Teman? Pak, Ya. izin bertanya. Palingan ini sih Pak, aku kadang masih bingung kalau misalnya milih yang paling sulit itu yang misal ini kan kalau ini sin cos kan. Kalau misalnya andai nanti yang diketahui itu tangan sama kosek, Bapak pilih yang mana Pak yang paling sulit? Tangan sama kosek. Oh, nanti ada lagi bentuknya. Ini kan hanya tan saja. Tan sama sekan. Biasanya nanti tan dikali dengan sekan. Makanya jenisnya nanti diperhatikan. Itu sudah dibedakan antara tan, terus apa kotan aja, tan pasangannya sama sekan. Nggak mungkin kalau nanti keluar di konteksnya kita, itu tan tidak berpasangan dengan kosekan. Jadi tan berpasangan dengan sekan. Terus kotangan berpasangan dengan kosekan. Bagaimana? Apakah sudah menjawab? Kalau gitu antara kosekan sama kotangan, Bapak pilih mana Pak yang paling susah? Tergantung konteksnya, kosekan dengan kotangan. Kan nanti ada bentuk-bentuknya. Kalau misalnya kosekan sama kotangan berarti diubah. Kalau kosekan berarti kebalikan dari sin, sepersin. Kalau kotangan berarti kebalikan dari tan, berarti cos X per sin X. Bukan pilih mana, tapi harus diubah memang. Untuk kasus ini aja dulu, kira-kira ada pertanyaan nggak? Aman Pak. Oke, sip. Silakan diakses dulu. Kita lanjutkan ya, yang berikutnya. Ya, jadi kita lihat di sini hasilnya sama ya dengan tadi. Sekan kuadrat X dibagi 2 ditambah ln mutlak cos X ditambah C. Kita lanjutkan ke nomor 2. Integral kotangan pangkat 4X dx. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti kalau kotangan, nanti pasangannya sama siapa tadi yang saya bilang? Kosekan. Ya, betul. Sip. Maka kotangan pangkat 4X-nya kita ubah menjadi integral kotangan kuadrat X dikali kotangan kuadrat X dx. Nah, kita ubah yang bagian kotangan kuadrat ini. Masih ingat tadi rumusnya? Kotangan kuadrat sama dengan apa? Kosekan kuadrat X min 1. Nah, kita ubah itu. Jadi, integral kotangan kuadrat X dikali
dalam kurung kosekan kuadrat X min 1 dx. Nah, kita sudah ubah seperti ini ya. Terus kita kalikan. Jadi cukup sekali aja yang bagian yang diubah. Ini kita kalikan. Jadi artinya integral kotangan kuadrat X dikali kosekan kuadrat X dx dikurang integral. Yang ini kotangan kuadrat X dx. Nah, seperti ini. Terus, karena tadi kotangan kuadratnya itu adalah kosekan kuadrat X dikurang 1. Ini nanti kita ubah nih. Kotangan kuadratnya. Menjadi min integral dalam kurung kosekan kuadrat X min 1 dx. Sedangkan yang ini, kotangan kuadrat X dikali kosekan kuadrat X dx. Nah, kira-kira bagaimana? Kita ubah dulu nggak? Kira-kira menjadi apa nih? Kalau kita bisa diubah tanpa, kalau tadi yang nomor 1, diubahnya menggunakan tan itu sama dengan sin per cos. Nah, sekarang kira-kira bisa nggak? Kita coba tanpa diubah dulu kotangannya atau kosekannya. Nah, pertanyaan saya gini, masih ingatkah tentang turunan kotangan? Misalnya saya punya Y sama dengan kotangan. Turunannya apa? Min kosekan kuadrat X dx. Ini nggak pakai dx ya. Min kosekan kuadrat X saja. Nah, kita pakai ini. Jadi artinya adalah nanti kotangannya kita misalkan sebagai U. Berarti kotangan X adalah U. Karena turunannya ini dan ini ada di sini, maka nanti kemungkinan bisa dicoret. DU per dx sama dengan min kosekan kuadrat X. Artinya dx-nya adalah ini sama ini kita tukar posisinya du per min kosekan kuadrat X. Nah, kalau sudah, yang bagian ini kita ganti integral kotangan kuadrat. Kotangan kuadrat adalah tadi karena kotangannya kita ganti U, berarti U kuadrat. Kosekan kuadrat, berarti kosekan kuadrat itu siapa? Ya, ya udah tetap gitu aja kosekan kuadrat X. dx-nya kita ganti jadi du min kosekan kuadrat X. Nah, tinggal kita coret di sini. Jadi hasilnya min integral U pangkat 2 du. Integralnya apa? Min sepertiga U pangkat 3. U-nya kita ganti dengan apa? Kotangan ya. Berarti min sepertiga kotangan pangkat 3x. Nah, yang bagian ini tadi kita belum selesaikan ya. Nah, karena di sini adalah turunan dari kotangan min kosekan kuadrat, berarti integral kosekan kuadrat adalah min kotangan. Kita masukkan ke sini. Berarti min kosekan kuadrat X kita ganti. Berarti jadi min kotangan. X min 1 jadi min X. Jadi min kali min jadinya plus. Plus kotangan X. Ini plus X. Nah, ini sama ini nanti kita tinggal tambahin aja. Jadi kesimpulannya nanti adalah integral kotangan pangkat 4x dx adalah sama dengan min sepertiga kotangan pangkat 3x ditambah kotangan x ditambah x tambah c. Nah, seperti itu ya.
Kira-kira untuk contoh soal nomor 2, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan di-assess. Kita lanjutkan berikutnya. Jadi, tinggal yang terakhir. Trigonometri jenis kelima. Untuk trigonometri jenis kelima, nanti akan saya jelaskan aja, walaupun sekilas ya. Nah, kita lihat dulu hasil dari yang nomor 2 sama di sini, min sepertiga kotangan pangkat 3x tambah kotangan x tambah x plus c. Nah, untuk yang nomor 3 dicoba ya. Ini masih trigonometri jenis keempat yang isinya tan pangkat aja. Integral tan pangkat 5x dx. Jangan lupa nanti diubah ke tan pangkat 2 dulu ya. Oke. Nanti dicek kira-kira hasilnya seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. Yang nomor 4 juga nanti kalau mau diubah, dicoba. Silakan tan integral tanpa 4x dx. Seperti ini hasil akhirnya. Nah, untuk jenis kelima. Integral trigonometri jenis 5 tan pangkat mx sekan pangkat nx dx ini. Terus kotangan juga sama. Berarti pasangannya dengan kosekan. Jadi untuk jenis kelima tergantung n-nya. N itu sekannya. Atau kalau di sini kosekannya. Kalau dia genap, maka sekan kuadrat sama kosekan kuadrat gunakan identitas trigonometri yang tadi. Sekan kuadrat sama dengan tan kuadrat x tambah 1 sama kosekan kuadrat sama dengan kotangan kuadrat x tambah 1. Nanti substitusinya u sama dengan tan x. Ini kalau dia n-nya genap. Lihat dari sekan sama kosekan ya. Terus kalau dia ganjil, maka dapat dituliskan jadi tan kuadrat x atau kotangan kuadrat x. Nanti berubah menjadi ini, gunakan identitas trigonometri, kemudian substitusi u sama dengan sekan x. Kalau yang di sini tan x, kalau yang ini nanti jadi sekan x. Kalau dia m adalah bilangan ganjil. Contoh, kita lihat tan pangkat integral tan pangkat 2x dikali sekan pangkat 4x dx. Nah, kita lihat di sini. Jadi diubah dulu tan kuadrat x dikali sekan kuadrat x dx. Kan ini berpangkat, sekannya berpangkat genap ya. Berpangkat genap. Jadi kalau berpangkat genap, kita ubah. Jadi sekan kuadrat. Nah, kalau sudah, yang bagian sekan kuadrat, itu kita ubah menjadi 1 ditambah tan kuadrat. Ini. Nah, terus untuk U, nanti kita misalkan U ya. U-nya adalah si tan X ini ya. Tan X. Nah, di mana turunannya? Sekan kuadrat X. Jadi, nanti sekan kuadrat X-nya dicoret ya. Sama sini. Kan ini otomatis dx-nya adalah menjadi du per sekan kuadrat X. Artinya yang bagian ini akan diubah menjadi integral tan kuadrat jadi U gitu ya. Terus sekan kuadrat tetap sekan kuadrat. Nah, yang satu lagi, yang sekan kuadrat ini, kita ubah dalam bentuk rumus 1 ditambah tan kuadrat. 1 tambah tan kuadrat X. Sehingga nanti tan kuadratnya kita ganti jadi U juga ya. Dx-nya dirubah jadi du per sekan kuadrat. Nah, ini intinya tinggal kita coret sekan kuadratnya. Jadinya apa? Integral U kuadrat 1 ditambah tan kuadratnya jadi U kuadrat. Du. Nah, gini. Tinggal kita kalikan. Integral U kuadrat ditambah U pangkat 4.
Nah, seperti ini. Jadinya apa? U kuadrat sepertiga U pangkat 3 ditambah 1/5 U pangkat 5 plus C. Tinggal kita ganti U-nya tadi. Ya, kalau kita lihat di sini, nah ini U-nya. Kan tan U-nya adalah tan ya. Dengan kata lain, yang ini jadinya 1/3 tan pangkat 3 X ditambah 1/5 tan pangkat 5 X ditambah plus C. Oke? Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan? DSS dulu aja mungkin. Oke. Ya, contoh nomor 2. Kita lihat di sini. Tan pangkat 3X, secant pangkat min setengah X, dx. Ini berarti pangkat 3. Ganjil ya. Ganjil. Terus, tan pangkat 3-nya, kita ubah menjadi tan kuadrat X. Ini. Dikali tan X. Pangkat 3 ya. Oke. Terus, ini kan min setengah. Diubah juga. Supaya ada sekannya. Nah, ini kenapa min 3/2? Karena ini min setengah. Supaya jadi min setengah, berarti ini kan sudah ada 1. Min 3/2 ditambah 1. Jadi min setengah. Nah, kalau sudah, kita tahu turunan dari sekan itu adalah sektan. Sekan X dikali tan X. Maka U-nya adalah sekan X. Nah, berarti turunan ini. Makanya misalin U ya, sebagai sekan X. Berarti kalau ini sebagai U-nya, nanti turunannya adalah sektan. DU per dx. Sekan X dikali tan X. Artinya, dx sama dengan DU per sekan X dikali tan X. Nah, sekan X dikali tan X ini dicoret. Nanti ya, hilangkan gitu. Jadi, ini untuk tan kuadrat, kan tadi ada rumusnya. Sekan kuadrat kurang 1 ya. Kita ubah. Di mana sekannya tadi U. Berarti nanti otomatis jadinya U kurang 1 gitu ya. Dikali sekan. Jadi U juga. Pangkat min 3/2. Dikali DU. Nah, nanti kita kalikan dulu. U dikali U pangkat min 3/2. Ini min 1 dikali U pangkat min 3/2. Kalau ini dalam bentuk sekan langsung. Tinggal kita integralkan, hasilnya nanti akan menjadi ini. Oke? Yaitu adalah yang contoh 2. Saya hapus. Nah, ini kalian dicoba saja. Integral tan pangkat min 3/2 X dikali sekan pangkat 4X dx. Oke? Buat latihan. Nanti hasilnya seperti ini. Min 2 tan pangkat min setengah X ditambah 2/3 tan 3/2X plus C. Nanti untuk latihan tambahan soal tentang integral trigonometri. Dengan begitu, berarti selesai untuk integral trigonometri. Bagaimana sampai sini? Kira-kira ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada? Ya, mudah-mudahan paham dan nanti ke depannya bisa mengerjakan soal-soal yang terkaitan dengan integral trigonometri. Oke, baiklah. Dengan demikian untuk integral trigonometri selesai. Tadi intinya ada 5 jenis trigonometri.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.